Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoid akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Masa tenang, Satpol PP copot APK paslon Bupati dan Wakil Bupati Asahan. Satu unit ekskavator jatuh ke Sungai Batang Toru, Tapanuli Selatan sedalam 150 meter. Pemkab Batubara gelar pelayanan keluarga berencana medis operasi pria vasektomi gratis. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan didampingi Bawaslu melakukan penertiban alat peraga kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan. Penertiban dilakukan dalam masa tenang pilkada. Berbagai ukuran baliho serta spanduk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan yang menghiasi kota kisaran Asahan dicopot Satpol PP didampingi Bawaslu. Tidak hanya spanduk APK yang menempel di fasilitas negara dan rumah warga, juga tak luput dari pembersihan. Pencopotan APK dilakukan dalam masa tenang pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Asahan. Diketahui pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara serentak pada 9 Desember 2020 nanti. Ini kegiatan hari ini berdasarkan surat dari Panwaslu Kabupaten Asahan dari hasil rapat koordinasi di hari Jumat tanggal 4 tentang penertiban APK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan. Jadi untuk hari ini Panwaslu meminta kepada Satpol PP untuk menertibkan APK pasangan calon. Yang ditertibkan semua yang ada di rumah-rumah ataupun tiang listrik, di pokok-pokok, di rumah pribadi, semua APK yang namanya APK pasangan calon ditertibkan Satpol PP. Pencopotan akan terus dilakukan hingga 8 Desember sebelum Pesta Demokrasi digelar. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, KPU Kota Binjai, Sumatera Utara sejak Senin mulai mendistribusikan logistik pilkada ke 37 kelurahan di Kota Binjai. Rencananya distribusi ini akan dilaksanakan selama 2 hari. Distribusi logistik pada pilkada di Kota Binjai, Sumatera Utara sejak Senin mulai didistribusikan KPU Kota Binjai ke 37 kelurahan. Distribusi logistik akan dilaksanakan selama 2 hari. Logistik yang didistribusikan meliputi surat suara, tinta, APD, dan sejumlah logistik lainnya yang dibutuhkan di TPS. Senin kemarin pendistribusian dipusatkan di Kecamatan Binjai Timur dan Kecamatan Binjai Utara. Sedangkan di hari kedua distribusi dilakukan di 3 kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Binjai Kota, Binjai Selatan, dan Binjai Barat. Ketua KPU Kota Binjai Julvan Effendi mengatakan, distribusi logistik dilaksanakan selama 2 hari dengan dikawal petugas kepolisian dan Bawaslu. Selain distribusi logistik, KPU Binjai juga akan memusnahkan kelebihan surat suara dan surat suara rusak yang telah disortir. Ya, hari ini kita untuk memfokuskan distribusi logistik di Kecamatan Binjai Timur dan Kecamatan Binjai Utara. Target sendiri berapa hari Pak? Kita targetkan itu 2 hari, dimulai tanggal 7 hari ini sampai dengan tanggal 8. Mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan lancar dan terdistribusi di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Binjai ini. Di Pilkada Kota Binjai sendiri, daftar pemilih tetap sebanyak 179.560 pemilih yang tersebar di 5 kecamatan dan 37 kelurahan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Sementara itu, pemirsa, guna mengamankan dan memastikan kelancaran saat proses pemungutan dan penghitungan suara atau putung suara Pilkada 2020, sedikitnya 1.350 petugas gabungan dari TNI Polri disiagakan di 1.644 TPS yang tersebar di 3 Kabupaten Labuhan Batu, Labusel, dan Labura. Polres Labuhan Batu bersama Kodim 0209 Labuhan Batu menggelar apel pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak di wilayah hukum Polres Labuhan Batu di lapangan Ika Bina Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sedikitnya 1.350 petugas gabungan dari Polres Labuhan Batu, BKO Polres Langkat, BKO Satbrimob Polda Sumut, dan BKO TNI AD Kodim 0209 Labuhan Batu akan mengamankan proses putung suara di 1.644 TPS di 22 kecamatan se-Labuhan Batu Raya. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, petugas gabungan ini akan disebar di seluruh tempat pemungutan suara dan patroli. Dengan 8 pom TPS terbagi 11 pola pengamanan, yakni 7 pola pengamanan aman, 3 rawan, dan 1 khusus. Serta untuk mencegah klaster baru COVID-19, petugas akan dilengkapi dengan APD. Ada sekitar 1.350 personil gabungan TNI Polri yang nanti standby melakukan pengamanan di tersebut, baik yang pengamanan TPS maupun sebagai tontindak. Tontindak ini fungsinya adalah mereka akan melakukan patroli semua wilayah, termasuk juga menjadi pasukan tempur jika terjadi gangguan di lapangan. Sementara Dandim 0209 Labuhan Batu Letkol Infantri Asrul Kurniawan Harahap menyebutkan, pihaknya berharap petugas di lapangan dapat bekerja dengan maksimal untuk menjaga kondusivitas di TPS masing-masing dan bagi masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada petugas penyelenggara pilkada. 370 personil untuk siap kita bukakan dan mereka berada di TPS. Namun karena kekurangan kita personil, tidak semua TPS ada TNI Polri, namun kita bebankan di setiap TPS dimonitor oleh 1 orang personil Kodim. Harapannya dengan personil ada di lapangan, segianya mampu melaksanakan tugas dengan baik, mampu mengamankan dan menjaga kondusivitas di setiap TPS yang ada, sehingga pelaksanaan pilkada berjalan tertib, aman, dan lancar. Seribuan pasukan gabungan ini akan mengawal di 1.644 TPS yang tersebar di 3 kabupaten, yakni Labuhan Batu sebanyak 1.061 TPS, Labuhan Batu Selatan 683 TPS, dan Labuhan Batu Utara 900 TPS. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 1 unit alat berat jenis eskavator milik salah satu perusahaan pembangkit listrik di Tapanuli Selatan jatuh ke sungai sedalam 150 meter. Operator hingga saat ini belum ditemukan. Derasnya arus sungai dan curamnya tebing membuat petugas kesulitan mencari korban. Tim Basarnas dibantu personel Polres Tapanuli Selatan dan TNI hingga Minggu sore masih mencari korban operator eskavator yang jatuh di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Petugas mengalami kesulitan pencarian karena curamnya tebing sungai Batang Toru dan derasnya aliran sungai. Korban Aruan Ritonga 40 tahun merupakan operator eskavator salah satu perusahaan pembangkit listrik di Batang Toru. Peristiwa naas tersebut terjadi Jumat sore kemarin. Korban bersama 2 rekannya sedang membuka jalan baru dari arah Batang Toru menuju Sipirok.
Namun saat korban memundurkan eskavator, korban diduga tidak bisa mengendalikan hingga korban bersama eskavator jatuh ke Sungai Batang Toru sejauh 150 meter. Petugas gabungan dari Polres Tapanuli Selatan dan TNI serta BPBD telah menemukan eskavator yang terbenam ke dalam sungai namun korban belum ditemukan. Kronologisnya, operator eskavator lagi sedang bekerja membuat jalan akses yang longsor. Tapi kemudian ini kan operator ada dua, ya. Operator satunya istirahat, diserahkan kepada operator yang bernama Arwan. Namun tiba-tiba ketika dia sedang mengoperasikan operator itu, tiba-tiba longsor tanah dan eskavatornya beserta operatornya itu jatuh ke jurang dan kemudian jatuh ke Sungai Batang Toru namanya. Yang kira-kira kedalamannya itu dari lokasi dia jatuh itu sampai ke sungai itu ada sekitar 150 meter. Dan terakhir tadi pencarian gabungan antara tim BPBD Tapsel, Polri, TNI dan unsur masyarakat yang ada di sekitar situ yang paham akan lokasi sungai yang itu telah ditemukan, telah ditemukan lokasi jatuhnya eskavator itu. Namun operatornya sampai saat ini masih dalam pencarian. Hingga saat ini Basarnas dibantu personel Polres Tapanuli Selatan dan TNI masih terus melakukan pencarian terhadap korban. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, ratusan rumah yang tersebar di sejumlah kelurahan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara masih terendam banjir luapan sungai. Pemerintah Kota Tebing Tinggi pun telah menyalurkan bantuan kepada para korban banjir. Selama sepekan terakhir, banjir telah 5 kali merendam permukiman warga yang ada di sepanjang bantaran Sungai Padang, Kota Tebing Tinggi. Banjir terparah berada di Kelurahan Badak Bejuang, Kelurahan Bandar Utama, dan Kelurahan Seri Padang. Di lokasi tersebut ada ratusan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air hingga 70 cm. Banjir yang kerap melanda Kota Tebing Tinggi merupakan banjir kiriman dari hulu Sungai Padang yang berada di Kabupaten Simalungun. Banjir ini pun diperparah dengan kondisi pendangkalan alur Sungai Padang. Dalam sepekan terakhir, pemerintah Kota Tebing Tinggi mencatat sedikitnya 6.663 rumah yang dihuni 32.173 jiwa di 23 kelurahan di Kota Tebing Tinggi telah terdampak banjir. Wali Kota Tebing Tinggi Umar Junaidi mengatakan, penanganan banjir yang diakibatkan luapan Sungai Padang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi sebab Sungai Padang masuk dalam kategori sungai nasional. Tadi telah mendengarkan dari masyarakat apa saja yang dikeluhkan masyarakat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana agar kiranya Kota Tebing Tinggi ini terbebas daripada banjir. Ini yang kita harapkan adanya perhatian pemerintah pusat terhadap 3 hal yang minimal sebelum penanganan permanen itu dilaksanakan, yaitu pengerukan daripada Sungai Padang, yang kedua peninggian tanggul daripada Sungai Padang dan melanjutkan tanggul-tanggul yang belum selesai. Yang ketiga kita minta adalah agar pintu-pintu klep dan pintu air ini diperbaiki dan dipelihara serta dijaga oleh tentunya operator yang menjaga pintu-pintu air. Ini yang kita harapkan agar kiranya banjir itu tidak terus-terusan melanda Kota Tebing Tinggi. Sepanjang penanganan ini tidak dilakukan, menunggu penanganan permanen, tentu masyarakat pasti akan menderita kebanjiran di Tebing Tinggi. Umar Junaidi meminta pemerintah pusat turun tangan melakukan pengerukan alur Sungai Padang serta perbaikan tanggul dan pintu air pengendali banjir. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, banjir yang melanda di 5 kecamatan yang berada di Kota Binjai akibat meluapnya 2 sungai besar di Binjai kini sudah mulai surut. Warga yang terkena dampak banjir terlihat mulai bersih-bersih. Banjir yang melanda 5 kecamatan di Kota Binjai sejak dini hari tadi hingga kini mulai surut. Warga yang terdampak banjir terlihat mulai bersih-bersih rumah akibat air dan lumpur masuk ke rumah.
Banjir sendiri karena intensitas hujan yang tinggi sejak sepekan lalu yang melanda kota Binjai mulai sore hingga pagi. Akibatnya dua sungai yang membelah kota Binjai yaitu Sungai Bingai dan Sungai Mencirim meluap dan merendam ribuan rumah dengan ketinggian air 1 hingga 2 meter. Salah seorang warga Yesi mengatakan siang ini banjir sudah surut, ia pun mulai melakukan bersih-bersih rumahnya karena banyak lumpur yang masuk. Air sendiri mulai masuk ke rumahnya sekitar jam 3 dini hari dengan ketinggian 1,5 meter. Ini banjirnya udah surut, Bu? Udah. Udah, Bu ya? Jadi ini bersih-bersih lah? Iya, bersih-bersih. Emangnya tadi ketinggian air sampai mana masuk rumah? Di rumah hampir lah 1,5 meter. Udah masuk Iya. rumah? Jadi sekarang ini udah surut? Udah, ya gitu lah keadaannya udah surut. Emangnya kejadian tadi jam berapa nih? Berapa ya? Jam 12 malam udah mulai beres lah. Masuk ke dalam airnya sekitar jam 2:30. Oh, 2:30 pagi. Iya. Ini sekarang ini udah surut nih, Bu? Udah, alhamdulillah. Sementara itu Ismail Lubis mengatakan air yang masuk ke rumah setinggi pusat orang dewasa sekitar pukul 3 dini hari. Ia juga mengatakan banjir memang sering terjadi. Banjir udah mulai surut nih, Bang? Udah lah, mulai surut lah, Bang. Tadi banjirnya mulainya jam 3 tadi nih, Bang, banjirnya. Jam 3. Masuk ke rumah, Bang? Masuklah tadi, kalau di pasar nih kebenam lagi dah, kira-kira. Kalau masuk ke rumah berapa itu, Bang, ketinggiannya, Bang? Tinggiannya sampai pusat orang dewasa lah. Pusat orang dewasa, Bang. Jadi ini udah mulai surut nih, Bang? Udah mulai surut, ini berbenah lah, Bang. Berbenahnya nih yang capek nih, Bang. Bersih-bersih nih, Bang? Bersih-bersihnya nih yang capek. Banjir kali ini terjadi di 16 kelurahan di 5 kecamatan yang berada di kota Binjai yaitu Kecamatan Binjai Kota, Binjai Timur, Binjai Utara, Binjai Barat, dan Binjai Selatan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Batubara menggelar bakti sosial pelayanan keluarga berencana medis operasi pria atau MOP, vasektomi gratis yang diikuti puluhan akseptor. Bakti sosial pelayanan keluarga berencana ini melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tim penggerak PKK, serta dan Ramil se-Kabupaten Batubara. Kegiatan digelar di kantor Komando Rayon Militer 05 di Jalan Merdeka, Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Bakti sosial pelayanan keluarga berencana diikuti puluhan akseptor KB medis operasi pria atau MOP, vasektomi, dan metode permanen. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batubara Budianto mengungkapkan, vasektomi ini tidak memiliki resiko. Bagi siapa saja boleh mengikutinya. Diharapkan akseptor yang mengikuti vasektomi gratis ini datang dengan kemauan sendiri tanpa paksaan. Ini dari Kabupaten Batubara, kami Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana melaksanakan kegiatan vasektomi yang kita laksanakan di Kecamatan Tanjung Tiram ini. Dan mudah-mudahan ini banyak yang ikut kegiatan vasektomi ini. Efeknya kalau untuk vasektomi ini boleh katakan tidak ada, karena ini sudah KB permanen. Jadi bagi yang tidak ingin anak lagi, sebaiknya mengikuti kegiatan vasektomi. Sementara itu, salah seorang akseptor yang mengikuti vasektomi mengakui memiliki 3 anak sudah cukup. Sebab kebutuhan ekonomi dan umur yang menua menjadi alasannya ikut program KB medis operasi pria tersebut. Ini makanya saya ikut KB permanen ini karena saya anak juga ada cukup. Sebab saya sekarang ini ekonomi kan sulit. Saya istilahnya untuk membiayai hidup sehari-hari aja
agak sulit. Makanya saya putuskan saya tidak mau punya anak lagi. Saya sudah cukup anak saya 3. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik berikutnya, pemirsa, sekelompok remaja dan anak-anak dari Bukit Gado-Gado, Kota Padang, Sumatera Barat menghabiskan waktu libur di hari Minggu dengan bermain dan belajar di pantai air manis. Tak sekedar bermain di alam, mereka juga diajar mengenal dan mencintai lingkungan dengan aksi memungut sampah di lokasi wisata tersebut. Sekelompok remaja dan anak-anak dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja Bukit Gado-Gado, Kota Padang, memilih belajar di lokasi wisata Pantai Air Manis untuk menghilangkan kebosanan belajar di tempat yang sama. Para remaja dan anak-anak dari taman kanak-kanak hingga siswa sekolah menengah atas diajak menjaga lingkungan dengan memungut sampah yang ditemukan di jalan di sepanjang Jalan Bukit Gado-Gado hingga Pantai Air Manis. Ketua PIKR Bukit Gado-Gado, Destiawanti, usai kegiatan bersih-bersih di Pantai Air Manis, pada Minggu 6 Desember 2020 mengatakan, kegiatan bersih-bersih pantai bertujuan mengenalkan berbagai macam sampah kepada anak-anak dan remaja, sekaligus menanamkan kecintaan terhadap alam. Itu memperkenalkan kepada anak-anak atau remaja mengenai sampah organik dan sampah organik gitu. Sambil liburan juga, karena kan biasanya kegiatannya itu di Bukit Gado-Gado. Jadi sekarang kami ganti ke sini buat liburan anak-anak juga gitu. Saya tertarik untuk ikut di PIKR ini karena banyak kegiatannya, yaitu salah satunya ada belajar bahasa Inggris juga, terus ada buat kerajinan, terus sekarang mengetahui perbedaan antara sampah organik dan anorganik. Kegiatan belajar di alam oleh Pusat Informasi dan Konseling Remaja Bukit Gado-Gado ini sudah berjalan sekitar 4 bulan. Belajar bahasa Inggris merupakan kegiatan rutin yang digelar 2 minggu sekali dengan menghadirkan relawan dari Duta Genre. Dari Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.